Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Zanita Zahratul Widat, NIM 24215034, kelas A Teknologi Informasi, akan mempresentasikan tentang penerapan triad pada keamanan sistem perpustakaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis keamanan sistem perpustakaan digital menggunakan metode triad. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah banyak sistem yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi sistem digital, termasuk perpustakaan. Saat ini, sebagian besar perpustakaan sudah menggunakan sistem berbasis komputer dan internet untuk mengelola data buku, data anggota, proses peminjaman, dan pengembalian buku. Meskipun sistem digital memberikan banyak kemudahan, sistem tersebut juga memiliki risiko keamanan yang cukup besar. Jika keamanan tidak diperhatikan, maka data anggota dapat bocor, data buku dapat dimanipulasi, dan layanan perpustakaan dapat terganggu. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode untuk menganalisis keamanan sistem. Dalam penelitian ini digunakan metode triad yang terdiri dari confidentiality, integrity, dan availability untuk mengetahui tingkat keamanan sistem perpustakaan digital. Sistem perpustakaan digital. Sistem perpustakaan digital adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola seluruh aktivitas perpustakaan secara elektronik melalui komputer maupun internet. Sebelum adanya sistem digital, proses pencatatan buku, pencarian buku, hingga peminjaman dilakukan secara manual menggunakan buku besar atau kartu anggota. Cara tersebut membutuhkan waktu lebih lama dan berisiko terjadi kesalahan pencatatan. Dengan adanya sistem digital, seluruh data dapat disimpan dalam database sehingga proses pencarian dan pengelolaan data menjadi lebih cepat. Beberapa fungsi utama sistem perpustakaan digital yaitu 1. Mengelola data buku, 2. Mengelola data anggota, 3. Melakukan pencarian buku secara online, 4. Mencatat proses peminjaman dan pengembalian buku, 5. Menyediakan laporan aktivitas perpustakaan. Keuntungan sistem digital adalah pengguna dapat mengakses informasi kapan saja dan dari mana saja selain terhubung ke internet. Namun, karena sistem ini terhubung ke jaringan internet, maka ancaman keamanan seperti peretasan, pencurian data, dan gangguan layanan juga semakin meningkat. Dalam sistem perpustakaan digital, terdapat beberapa jenis pengguna yang memiliki tugas dan hak akses yang berbeda. Anggota perpustakaan. Anggota menggunakan sistem untuk mencari buku, melihat ketersediaan buku, melakukan peminjaman, dan melihat riwayat peminjaman. Petugas perpustakaan. Petugas bertanggung jawab mengelola data buku, memproses peminjaman dan pengembalian, serta membantu anggota dalam menggunakan sistem. Administrator sistem. Administrator memiliki hak akses tertinggi karena bertugas mengelola seluruh sistem, mengatur pengguna, serta menjaga keamanan sistem. Selain pengguna, terdapat berbagai data penting yang disimpan dalam sistem, seperti data identitas anggota, username dan password, data buku, data peminjaman, data pengembalian, riwayat aktivitas pengguna. Data-data tersebut merupakan aset penting yang harus dilindungi. Apabila data tersebut dicuri, dimodifikasi atau hilang, maka operasional perpustakaan dapat terganggu dan kepercayaan pengguna akan menurun. Inilah alasan mengapa analisis keamanan menjadi sangat penting dalam sistem perpustakaan digital. Triad merupakan salah satu konsep dasar
dan paling penting dalam keamanan informasi. CIA merupakan singkatan dari Confidentiality, Integrity, Availability. Confidentiality yaitu menjaga kerahasiaan data agar hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki izin. Integrity yaitu menjaga keakuratan dan keutuhan data agar tidak diubah secara tidak sah. Availability yaitu memastikan sistem dan data selalu tersedia ketika dibutuhkan oleh pengguna. Ketiga komponen ini saling berkaitan. Misalnya, jika data berhasil dicuri, maka confidentiality gagal. Jika data berhasil diubah hacker, maka integrity gagal. Jika website tidak bisa diakses, maka availability gagal. Oleh karena itu, keamanan sistem tidak hanya fokus pada suatu aspek saja, tetapi harus memperhatikan ketiga aspek tersebut secara bersamaan. CIA Triad menjadi standar dasar yang hanya digunakan dalam audit keamanan sistem informasi di perusahaan, instansi pemerintahan, rumah sakit, universitas, dan perpustakaan digital. CIA Triad memiliki fungsi utama sebagai kerangka kerja untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko keamanan informasi. Dalam sistem perpustakaan digital, CIA Triad membantu memastikan bahwa data anggota tetap aman, informasi buku tetap akurat, sistem tetap berjalan tanpa gangguan. Keuntungan penerapan CIA Triad antara lain melindungi kerahasiaan data, mencegah informasi penting diakses oleh pihak yang tidak berwenang, menjaga keakuratan data, memastikan data buku dan data peminjam tidak berubah secara ilegal, menjaga sistem tetap berjalan, membantu memastikan layanan perpustakaan tetap tersedia bagi pengguna, mengurangi risiko serangan siber. Dengan adanya kontrol keamanan, kemungkinan terjadinya serangan dapat dikurangi, meningkatkan kepercayaan pengguna. Pengguna akan merasa lebih aman menggunakan sistem yang memiliki perlindungan data yang baik. Dalam dunia nyata, kepercayaan pengguna merupakan salah satu aset terpenting karena pengguna cenderung meninggalkan sistem yang sering mengalami kebocoran data atau gangguan layanan. Confidentiality atau kerahasiaan data adalah prinsip keamanan yang bertujuan memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki hak akses. Dalam sistem perpustakaan digital, terdapat banyak data penting yang harus dijaga kerahasiaannya, seperti data anggota perpustakaan, username dan password pengguna, data admin, riwayat peminjam buku, informasi kontak pengguna. Sebagai contoh, seorang anggota perpustakaan hanya boleh melihat data miliknya sendiri. Ia tidak boleh melihat data anggota lain. Begitu juga, petugas perpustakaan hanya boleh mengakses data yang diperlukan untuk pekerjaannya. Apabila kerahasiaan data tidak dijaga dengan baik, maka hacker dapat mencuri informasi pengguna dan menggunakannya untuk tindakan yang merugikan seperti pencurian identitas, penyalahgunaan akun, dan penyebaran data pribadi. Untuk menjaga confidentiality system, perlu menerapkan password yang kuat. Password harus sulit ditebak dan terdiri dari kombinasi huruf, angka, serta simbol. Enkripsi data. Enkripsi mengubah data menjadi kode rahasia sehingga tidak mudah dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. HTTPS. HTTPS melindungi data saat dikirim melalui internet sehingga tidak mudah disadap. Multifactor Authentication (MFA). MFA memberikan lapisan keamanan tambahan dengan meminta
verifikasi kedua selain password, misalnya kode OTP yang dikirim ke email atau nomor telepon. Dengan adanya MFA, meskipun password diketahui orang lain, akun tetap lebih aman. Integrity atau keutuhan data adalah prinsip keamanan yang bertujuan menjaga agar data tetap benar, lengkap, dan tidak mengalami perubahan tanpa izin. Dalam sistem perpustakaan digital, keakuratan data sangat penting karena seluruh aktivitas perpustakaan bergantung pada data yang tersimpan di database. Contohnya, data buku harus sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jumlah stok buku harus akurat. Data peminjaman harus sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Data anggota tidak boleh berubah tanpa izin. Jika aspek integriti tidak terjaga, maka data dapat dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, hacker mengubah data buku yang tersedia menjadi tidak tersedia atau menghapus catatan peminjaman sehingga informasi dalam sistem menjadi tidak akurat. Untuk menjaga integriti dapat dilakukan dengan validasi input. Sistem harus memeriksa setiap data yang dimasukkan pengguna agar tidak mengandung kesalahan atau kode berbahaya. Pembatasan hak akses. Setiap pengguna hanya boleh melakukan tindakan sesuai perannya. Audit log. Sistem mencatat seluruh aktivitas pengguna sehingga jika terjadi perubahan data, dapat diketahui siapa yang melakukan dan kapan perubahan tersebut terjadi. Availability atau ketersediaan merupakan akses keamanan yang memastikan sistem tetap dapat digunakan kapan saja saat dibutuhkan. Meskipun data aman dan tidak dimanipulasi, sistem tetap dianggap gagal apabila pengguna tidak dapat mengaksesnya. Dalam sistem perpustakaan digital, availability sangat penting karena pengguna membutuhkan akses untuk mencari buku, melihat ketersediaan buku, melakukan peminjaman, melakukan pengembalian, mengakses informasi perpustakaan. Jika website perpustakaan mengalami gangguan, maka seluruh aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan. Untuk menjaga availability, beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu backup data. Data disalin secara berkala sehingga dapat dipulihkan apabila terjadi kerusakan. Monitoring server. Admin dapat memantau kondisi server secara real-time dan segera mengetahui jika terjadi masalah. Perlindungan di OS dan di DOS. Sistem harus memiliki mekanisme perlindungan agar server tidak mudah lumpuh akibat serangan. Redundasi sistem. Menyediakan server cadangan sehingga layanan tetap berjalan jika server utama mengalami gangguan. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan beberapa kelemahan pada aspek confidentiality, seperti password lemah. Banyak pengguna menggunakan password sederhana seperti 123456, password, tanggal lahir, ataupun nama sendiri. Password seperti ini mudah ditebak oleh hacker menggunakan teknik brute force attack. Brute force attack adalah metode mencoba berbagai kombinasi password secara otomatis sampai menemukan password yang benar. Tidak ada MFA. Sistem belum menerapkan multi-factor authentication. Akibatnya, jika password berhasil diketahui hacker, maka akun dapat langsung diakses tanpa hambatan tambahan. Hal ini meningkatkan kemungkinan pencurian akun admin maupun akun pengguna biasa. Risiko pada aspek ini termasuk tinggi karena berkaitan langsung dengan kebocoran
data pengguna. Selain password yang lemah, ditemukan beberapa masalah lainnya. Session login tidak aman. Sistem belum memiliki fitur session timeout otomatis. Session timeout adalah fitur yang secara otomatis mengeluarkan pengguna dari sistem setelah tidak aktif dalam jangka waktu tertentu. Jika fitur ini tidak ada, akun yang lupa logout di komputer umum dapat digunakan oleh orang lain. Data tidak terenkripsi. Data login yang tidak menggunakan HTTPS atau enkripsi dapat disadap saat dikirim melalui internet. Sebagai contoh, ketika pengguna login menggunakan jaringan Wi-Fi publik, hacker dapat menangkap data yang dikirim jika tidak dilindungi enkripsi. Dampak resiko. Dampak yang dapat terjadi antara lain kebocoran data anggota, pencurian akun admin, penyalahgunaan data pengguna, hilangnya privasi pengguna. Oleh karena itu, tingkat risiko confidentiality dikategorikan tinggi. Pada aspek integrity, ditemukan beberapa kelemahan yang dapat mengancam keakuratan data. Input tidak divalidasi. Sistem belum memeriksa data yang dimasukkan pengguna secara optimal. Akibatnya, pengguna dapat memasukkan data yang salah atau bahkan kode berbahaya. Contoh ancaman yang dapat muncul adalah SQL injection. SQL injection adalah teknik serangan dengan memasukkan perintah SQL berbahaya ke dalam from input, sehingga hacker dapat membaca, mengubah, bahkan menghapus data dalam database. Hak akses berlebihan. Pengguna biasa memiliki akses yang terlalu luas, padahal seharusnya hanya admin yang dapat mengubah data penting. Jika hak akses tidak dibatasi dengan baik, maka risiko manipulasi data yang menjadi lebih besar. Tidak ada audit log. Audit log merupakan catatan aktivitas pengguna dalam sistem. Sistem saat ini belum memiliki pencatatan aktivitas yang memadai. Akibatnya, ketika terjadi perubahan data, admin tidak mengetahui siapa yang mengubah data, kapan perubahan dilakukan, data apa yang diubah. Manipulasi data. Jika keamanan lemah, data buku dan data peminjaman dapat diubah atau dihapus oleh pihak yang tidak berwenang. Dampaknya, data buku menjadi tidak valid, riwayat peminjaman menjadi tidak akurat, kehilangan data penting, kerugian bagi perpustakaan dan pengguna. Karena dampaknya cukup besar, tingkat risiko integrity termasuk sedang hingga tinggi. Setelah membahas confidentiality dan integrity, selanjutnya adalah availability atau ketersediaan sistem. Availability merupakan aspek keamanan yang bertujuan memastikan bahwa sistem dan data selalu dapat diakses ketika dibutuhkan oleh pengguna. Pada sistem perpustakaan digital, ketersediaan layanan sangat penting karena seluruh aktivitas bergantung pada sistem. Jika sistem tidak dapat diakses, maka pengguna tidak dapat mencari buku, melakukan peminjaman, maupun pengembalian buku. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan beberapa kelemahan pada aspek availability, seperti tidak ada backup data. Backup data adalah proses membuat salinan data penting untuk mengantisipasi kehilangan data akibat kerusakan sistem, kesalahan manusia maupun serangan siber. Dalam sistem perpustakaan digital, backup sangat penting karena data yang tersimpan merupakan aset utama perpustakaan. Jika server rusak atau database mengalami error sementara tidak ada backup, maka data anggota dapat hilang, data buku dapat hilang,
riwayat peminjaman tidak dapat dipulihkan, operasional perpustakaan terganggu. Oleh karena itu, backup harus dilakukan secara rutin, misalnya harian atau mingguan. Tidak ada monitoring sistem. Monitoring server digunakan untuk memantau kondisi server secara real-time. Dengan monitoring, administrator dapat mengetahui kapasitas penyimpanan server, penggunaan CPU dan RAM, gangguan jaringan, aktivitas mencurigakan. Jika tidak ada monitoring, maka admin akan terlambat mengetahui adanya masalah sehingga gangguan dapat berlangsung lebih lama. Selain backup dan monitoring, terdapat ancaman lain yang dapat mengganggu ketersediaan sistem, seperti rentan terhadap serangan DOS atau DDoS. DOS atau Denial of Service adalah serangan yang bertujuan membuat layanan tidak dapat digunakan oleh pengguna. Sedangkan DDoS atau Distributed Denial of Service merupakan versi yang lebih berbahaya karena serangan dilakukan dari banyak komputer secara bersamaan. Cara kerja serangan ini adalah mengirimkan ribuan bahkan jutaan permintaan ke server dalam waktu yang sama sehingga server menjadi kewalahan. Akibatnya, website menjadi lambat, website tidak dapat diakses, server mengalami downtime. Pada sistem perpustakaan digital, serangan ini dapat menyebabkan seluruh layanan perpustakaan berhenti sementara. Tidak ada Kafka. Kafka merupakan sistem verifikasi yang digunakan untuk membedakan manusia dan bot. Jika halaman login tidak menggunakan Kafka, maka bot dapat melakukan brute force attack secara otomatis. Bot akan mencoba ribuan kombinasi password dalam waktu singkat hingga menemukan password yang benar. Selain membahayakan akun pengguna, aktivitas ini juga dapat membebani server. Dampak risiko availability. Jika aspek availability terganggu, maka website perpustakaan menjadi down. Pengguna tidak dapat mengakses layanan. Aktivitas peminjaman dan pengembalian terganggu. Data dapat hilang akibat kerusakan server. Reputasi perpustakaan semakin menurun. Karena dampaknya dapat menghentikan layanan secara langsung, risiko availability termasuk kategori tinggi. Setelah melakukan analisis terhadap ketiga aspek triad, dapat disimpulkan bahwa sistem perpustakaan digital masih memiliki beberapa kelemahan keamanan. Risiko confidentiality. Risiko pada aspek confidentiality berasal dari password yang lemah, belum adanya MFA, session login yang kurang aman, kurangnya perlindungan data saat transmisi. Kondisi ini dapat menyebabkan kebocoran data anggota dan pencurian akun admin. Risiko integrity. Risiko pada aspek integrity berasal dari validasi input yang kurang baik, hak akses pengguna yang terlalu luas, tidak adanya audit log. Kondisi ini memungkinkan terjadinya manipulasi data oleh pihak yang tidak berwenang. Sedangkan risiko availability, risiko pada aspek availability berasal dari tidak adanya backup data, tidak adanya monitoring server, ancaman DOS dan DDoS, tidak adanya Kafka. Aspek availability menjadi risiko paling kritis karena secara langsung memengaruhi layanan perpustakaan. Jika sistem tidak dapat digunakan, maka seluruh aktivitas perpustakaan akan berhenti meskipun data masih tersimpan dengan aman.
Secara keseluruhan, tingkat risiko sistem perpustakaan digital berada pada kategori sedang hingga tinggi sehingga diperlukan perbaikan keamanan secara menyeluruh. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan sistem perpustakaan digital. Menggunakan password yang kuat, password harus memiliki minimal 8-12 karakter, kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, simbol. Contoh yang salah, admin 123. Kenapa disebut contoh yang salah? Karena password terlalu simpel dan mudah diketahui. Contoh yang benar, admin 2026 pagar library. Password yang kuat lebih sulit ditebak oleh hacker. Menerapkan MFA atau multi-factor authentication. MFA menambahkan lapisan keamanan tambahan melalui OTP atau aplikasi autentikasi. Mengaktifkan HTTPS. HTTPS melindungi data saat dikirim melalui internet menggunakan proses enkripsi. Membatasi hak akses. Setiap pengguna hanya boleh mengakses fitur yang sesuai dengan tugasnya. Prinsip ini disebut Principle of Least Privilege atau hak akses minimum. Melakukan backup secara rutin. Backup memungkinkan data dipulihkan apabila terjadi kerusakan atau serangan ransomware. Monitoring server. Monitoring membantu administrator mendeteksi gangguan lebih cepat sehingga dapat segera ditangani. Jika seluruh solusi tersebut diterapkan, maka keamanan sistem akan meningkat secara signifikan. Untuk memahami pentingnya Triad, berikut studi kasus yang dapat terjadi pada sistem perpustakaan digital. Dalam kasus ini, administrator menggunakan password yang sangat lemah, yaitu admin 123. Selain itu, sistem belum menggunakan MFA, Kafka, pembatasan percobaan login. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh hacker menggunakan teknik brute force attack. Apa itu brute force attack? Brute force attack adalah metode serangan yang mencoba berbagai kombinasi username dan password secara otomatis hingga menemukan kombinasi yang benar. Karena password admin sangat sederhana, hacker berhasil memperoleh akses ke akun administrator. Setelah berhasil login, hacker dapat melihat seluruh data anggota, mengubah data buku, menghapus data peminjaman menggunakan layanan perpustakaan. Kasus ini menunjukkan bahwa satu kelemahan kecil pada keamanan login dapat berdampak pada seluruh sistem. Dari studi kasus kebocoran akun admin, terdapat beberapa pelajaran penting. Pertama, keamanan tidak boleh hanya bergantung pada password. Password yang kuat memang penting, tetapi harus didukung oleh MFA, Kafka, dan monitoring aktivitas. Kedua, setiap akun admin harus mendapatkan perlindungan yang lebih ketat dibandingkan akun biasa, karena akun admin memiliki hak akses tertinggi. Maka jika akun tersebut diretas, seluruh sistem dapat terdampak. Ketiga, Triad harus diterapkan secara seimbang. Confidentiality menjaga data anggota agar tidak bocor. Integrity menjaga data agar tidak dimanipulasi. Availability
menjaga agar sistem tetap dapat digunakan. Jika salah satu aspek diabaikan, maka keamanan sistem secara keseluruhan menjadi lemah. Kasus ini membuktikan bahwa keamanan sistem merupakan tanggung jawab yang harus direncanakan sejak awal, bukan setelah terjadi insiden. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode Chiatrat, dapat disimpulkan bahwa sistem perpustakaan digital memiliki peran penting dalam mendukung layanan perpustakaan modern. Namun, karena sistem menyimpan banyak data penting dan terhubung dengan internet, maka keamanan informasi harus menjadi perhatian utama. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada aspek confidentiality masih terdapat risiko kebocoran data akibat password yang lemah dan belum diterapkannya MFA. Pada aspek integrity masih terdapat risiko manipulasi data akibat kurangnya validasi input, pembatasan hak akses, dan audit log. Pada aspek availability, masih terdapat risiko gangguan layanan akibat tidak adanya backup data, monitoring server, dan ancaman serangan DOS maupun DDoS. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan keamanan melalui password yang kuat, MFA, HTTPS, enkripsi data, validasi input, backup data rutin, monitoring server, pembatasan hak akses. Dengan menerapkan Chiatrat secara optimal, sistem perpustakaan digital akan menjadi lebih aman, stabil, dan terpercaya bagi seluruh pengguna. Ini menunjukkan bahwa Chiatrat bukan hanya teori keamanan, tetapi merupakan fondasi utama dalam membangun sistem informasi yang aman dan andal. Demikian presentasi mengenai penerapan Chiatrat pada keamanan sistem perpustakaan digital. Melalui analisis ini dapat diketahui bahwa keamanan sistem informasi sangat penting untuk melindungi data, menjaga keakuratan informasi, dan memastikan layanan tetap berjalan dengan baik. Saya berharap materi ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerapan Chiatrat dalam menjaga keamanan sistem digital, khususnya pada sistem perpustakaan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.